Kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia, bagian pertama. Kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Pusat pemerintahan diperkirakan berada di Muara Kaman, yaitu di tepi Sungai Mahakam. Tokoh sejarah yang terkenal adalah Mula Warman. Pada masa pemerintahan Mula Warman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi pada tulisan di yupa menceritakan 1. Raja pertama di Kutai adalah Kudungga. Anak Kudungga bernama Aswawarman. Aswawarman disebut sebagai Wamsakerta yang memiliki arti pembentuk keluarga. Aswawarman mempunyai anak bernama Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Letak kerajaan diperkirakan di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk kesejahteraan rakyatnya antara lain adalah 1. Membangun Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk keperluan pengairan dan mencegah banjir. 2. Mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya. 3. Memberi hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Raja terakhir Tarumanegara adalah Raja Linggawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Ciantung, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Pada Prasasti Ciaruten terukis sepasang telapak kaki manusia. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi terletak di Kampung Muara, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Pada Prasasti Kebun Kopi terukis sepasang telapak kaki gajah. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu terletak di Parsisi Kolengkek, Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada Prasasti Pasir Awi terdapat ukiran sepasang telapak kaki manusia. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di tepi Sungai Cisadane, dekat Muara Cianten, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti Tugu. Lokasi asal Prasasti Tugu ketika ditemukan adalah di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Saat ini, Prasasti Tugu tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Prasasti Lebak atau Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang terletak di tepi aliran Sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Tokoh sejarah yang terkenal adalah Rakai Watupura Dyah Balitung, yang pada masanya Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno ini, banyak dibangun candi yang didirikan secara bergotong royong oleh masyarakat yang berbeda agama. Di antara peninggalan Kerajaan Mataram Kuno adalah Candi Prambanan, Prasasti Canggal, dan Prasasti Balitung. Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Lara Jonggrang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Didirikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Candi Prambanan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman pertama atau jeroan, halaman kedua atau tengahan, dan halaman ketiga atau jaba. Candi-candi di kompleks Candi Prambanan ini diantaranya adalah Candi Siwa Mahadewa,
Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Angsa, Candi Nandi, dan Candi Garuda. Prasasti Janggal. Prasasti Janggal menggunakan rupa lawa dan bahasa Sanskerta. Ditemukan di halaman Candi Wukir di Desa Kadiluwu, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya sebagai penguasa kerajaan Mataram kuno. Prasasti Balitung. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah. Isinya memuat daftar silsilah raja-raja Mataram kuno sebelum Raja Balitung. Prasasti terbuat dari tembaga dan dibuat oleh Raja Diah Balitung. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Tengah. Raja pertama Kediri bernama Jayawarsa. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalan masa depannya yang disebut Jangka Jayabaya. Raja terakhir Kerajaan Kediri bernama Kertajaya. Peninggalan Kerajaan Kediri diantaranya adalah Candi Panataran. Candi Panataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi dibangun pada masa Raja Srengga sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, raja dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang bercita-cita menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Untuk mewujudkan cita-citanya, Raja Kertanegara mengirim pasukannya untuk menaklukkan kerajaan lain, seperti serangan terhadap Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalai, dan menyerang kerajaan di Bali melalui Ekspedisi Pabali. Peninggalan Kerajaan Singosari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, Arca Dwarapala, dan Candi Singosari. Candi Kidal. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singosari. Candi Kidal terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kota Malang, Jawa Timur. Candi Jago. Nama Candi Jago berasal dari kata Jajagu, yang artinya adalah keagungan. Candi Jago terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kota Malang, Jawa Timur. Candi Jago dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi Raja Singosari keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala terletak di Desa Candi Renggo, Singosari, Jawa Timur. Arca Dwarapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Biasanya diukir dari batu andesit, berperawakan gemuk, dan digambarkan dalam posisi tubuh setengah berlutut dan menggenggam senjata gada. Candi Singosari. Candi ini berada pada lembah di antara pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir Kertanegara yang mangkat pada tahun 1292 Masehi akibat istananya diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, Kecamatan Trowulang, dengan pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Masa kejayaan Majapahit saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk diberi gelar Raja Sanagara. Tokoh sejarah yang terkenal adalah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapannya. Gajah Mada bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kemajuan Majapahit terlihat dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat di berbagai bidang, seperti ketatanegaraan, agama, sosial, ekonomi, dan kesenian. Penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Di antara penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah 1. Tidak adanya penggantian cakap sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. 2. Terjadinya perang Parekrek, yaitu perang saudara antara Wikramawardhana dan Brewirabumi yang terjadi pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. 3.
Mulai kuatnya pengaruh agama Islam di pesisir Jawa, yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa peninggalan. Di antaranya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit berupa karya sastra. 1. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca, menceritakan keadaan Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hanyamburu, perjalanan Raja Hanyamburu ke Lumajang, Dambangan, dan Singosari, juga mengabarkan tentang kematian Pati Gajah Mada. 2. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular, berisi ajaran toleransi antar agama, terutama antara Hindu, Siwa, dan Buddha. Kutipan kitab Sutasoma menjadi semboyan negara kita adalah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini ditulis oleh Empu Kanwa, menceritakan seorang Arjuna yang bertapa di Gunung Mahameru dan diuji oleh para dewa. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa candi. Di antaranya adalah Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Candi Jabung pernah dikunjungi Raja Hanyamburu pada lawatannya keliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang terbuat dari batu merah. Gerbang ini bergaya candi bentar atau tipe gerbang terbelah. Gaya arsitektur ini muncul pada era Majapahit dan banyak ditemukan pada arsitektur Bali. Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Kerajaan Buddha. 1. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha dipimpin oleh Wangsa Sailendra di Mendang, Jawa Tengah. Raja pertama sekaligus pendiri Wangsa Sailendra bernama Raja Banu. Pada masa pemerintahan Raja kedua, yaitu Raja Wisnu, dimulailah pembangunan Candi Borobudur pada tahun 778 Masehi. Salah satu raja yang terkenal dari Wangsa Sailendra bernama Samaratungga, yang memiliki seorang putri bernama Pramudawardhani yang memerintah bersama suaminya Rakai Pikatan yang beragama Hindu, dan seorang putra bernama Balaputra Dewa yang menjadi raja terkenal di Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Mataram Buddha. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang berbentuk pundek berundak dan terdapat 3 tingkatan spiritual, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Di Candi Borobudur banyak terdapat arca Buddha dalam posisi teratai dan menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha paling terkenal di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat persebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Di Sriwijaya berdiri perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya yang bernama Sakyakirti dan Dharmapala. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah 1. Letak kerajaan yang strategis di Selat Malaka. 2. Mempunyai angkatan laut yang kuat, sehingga dapat menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, serta mampu melindungi kelancaran dan keamanan perdagangannya. 3. Kaya akan barang-barang dagangan, seperti gading gajah, kapur barus, lada, dan damar. 4. Runtuhnya kerajaan Funan di Indochina pada abad ke-7 Masehi, sehingga pengaruhnya diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya. Penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Di antara penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya adalah 1. Serangan Raja Dharma Wangsa dari Jawa Tengah pada tahun 990 dan kerajaan Chola di India pada tahun 1023, 1030, dan 1068 Masehi. 2. Bandar-bandar perdagangan penting melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. 3. Ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singosari. 4. Serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. 5. Munculnya kerajaan Samudra Pasai yang mengambil alih pengaruh kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Biaro Bahal. Candi Biaro Bahal terletak di Desa Bahal,
Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Nama lain Candi Bero Bahal adalah Candi Bahal atau Candi Portibi. 2. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Arsitektur Candi Muara Takus memiliki kesamaan dengan stupa budaya di Myanmar, stupa di Vietnam, dan stupa kuno di India pada masa Raja Asoka. Pertanyaan-pertanyaan. Setelah mempelajari peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.